Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kita anugerah kehidupan, menikmati hari baru yang kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini adalah hari pertama di bulan September 2021. Tentu ada beragam hal yang menjadi harapan dan rencana kita untuk kita kerjakan dan kita raih di bulan ini. Dengan mengimani penyertaan Tuhan, dengan mengimani Tuhan memberkati kita, mari kita jalani dan kita lalui hari-hari kita di bulan ini dengan penuh sukacita. Tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus Kristus adalah dasar iman. Yesus Kristus adalah dasar iman. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop dasar dan bangunan. Sebelumnya di ayat 1 sampai 9 pasal yang sama 1 Korintus 3 bercerita atau membahas tentang perselisihan. Di sana digambarkan perbedaan antara manusia rohani dan manusia duniawi. Ketika masih membicarakan aku dari golongan Paulus, yang lain berkata aku dari golongan Apolos, dikatakan di ayat 4, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi yang penting katanya adalah aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Itu di ayat 1 sampai ayat 9. Lalu dijelaskan lagi secara lebih mendalam supaya kehidupan kita menjadi manusia rohani bukan manusia duniawi, maka harus ada dasar yang benar, dasar yang tepat, dasar yang sungguh-sungguh menjadi pijakan yang membuat kita bertumbuh, berkembang, berdiri kokoh dalam hidup keberimanan kita. Apa itu? Dasar yang kokoh itu adalah Yesus Kristus. Karena itu apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari teks atau dari ayat pada hari ini? Yang pertama, berakarlah di dalam Yesus Kristus. Berakarlah di dalam Yesus Kristus. Ketika kita sudah berakar di dalam Yesus, itu berarti kita mencari kehendaknya. Ketika kita berakar di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita mendasarkan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Kita hidup menyatu, kita berelasi yang baik kepadanya. Kita hidup erat, dekat, melekat dengan sang dasar itu, di mana kita berakar, menancapkan sesuatu yang akan menjadi awal dari pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Karena itu berakar di dalam Yesus menjadi syarat mutlak dalam kehidupan keberimanan kita. Ketika kita berakar di dalam Dia, maka kita akan bertumbuh, berkembang, kita akan dibangun di dalam Dia. Itu yang pertama. Yang kedua,
jadilah saksi Yesus Kristus dalam hidup keseharian kita. Jadilah saksi Yesus Kristus dalam hidup keseharian kita. Ketika tadi kita sudah berakar di dalam Yesus Kristus, kita sudah mendasari kehidupan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka pertumbuhan, perkembangan buah dan apa yang terlihat selanjutnya haruslah menjadi kesaksian hidup kita akan akar dan dasar itu. Maka ketika dikatakan tadi yang kedua, jadilah saksi Yesus Kristus dalam hidup keseharian kita, hanya dasar, hanya akar yang baik, yang benar, yang tepat, yang kokohlah yang akan mampu menyaksikan Yesus Kristus di dalam keseharian kehidupannya. Bagaimana Yesus mengasihi, bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus peduli, bagaimana Yesus memiliki tidak hanya simpati tapi empati. Dia mengerti pergumulan dan melakukan sesuatu untuk menolong orang sesama keluar dari pergumulan itu. Bagaimana dia dengan berani tegas menyatakan kebenaran tanpa mau berkompromi dengan kesalahan dan dosa, namun tetap mengasihi, mengampuni orang yang berdosa dan bersalah itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Harus kita saksikan, harus kita nyatakan dalam hidup keseharian kita, dari hidup keseharian kita. Ketika kita berjumpa dengan sesama, ketika kita melihat beragam peristiwa terjadi saat ini, ketika kita melihat ada banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi dunia saat ini, sesama saat ini, maka saksikanlah dasar iman kita. Saksikanlah akar di mana kita bertumbuh. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mendamaikan dunia, menebus kita dari hukuman dosa, dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kiranya hal-hal itulah yang menjadi kesaksian kehidupan kita. Kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Kehidupan kita memberi kesempatan kepada sesama untuk juga mensyukuri kehidupan ini, melegakan mereka dengan menolong, berempati, peka terhadap sesama melalui apa yang bisa kita lakukan. Kiranya kedua poin ini menjadi semangat bagi kita untuk mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, sembari memotivasi kita untuk juga menjadi saluran berkat Tuhan, membuat sesama kita juga mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga terlihatlah sungguh-sungguh Yesus Kristus menjadi dasar iman di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya di bulan September ini. Dan ingatlah, berakarlah di dalam Yesus Kristus dan jadilah saksi Yesus Kristus dalam hidup keseharian kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang memberi kami kekuatan. Yesus Kristus adalah dasar iman kami. Dengan mengimani hal tersebut, maka kami akan
terus mendasarkan kehidupan kami, berakar di dalam Yesus Kristus, dan menjadi saksi Yesus Kristus dalam hidup keseharian kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati keluarga, berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pemerintah, berkati para hamba Tuhan, berkati yang terus masih bergumul dengan beragam sakit penyakit dan pergumulan lainnya. Tolonglah berikan kekuatan dan pemulihan kepada mereka semua. Berkati segala hal yang kami rencanakan dan harapkan sepanjang bulan September ini. Kami percaya Tuhan yang Maha Baik akan memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.